Kecil. Iya kecil parah Joko. Besar nggak ini suaranya? Besar nggak ini? Nah, ini besar. Ya wes. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai distilasi. Baik, perkenalkan diri, nama saya Bagas Dwi Pangestu. Selanjutnya, Nama saya Abis Muzaki. next. Di sini kami akan membagi distilasi menjadi 3, yakni distilasi atmosferik, yang kedua distilasi vakum, yang ketiga distilasi bertekanan. Sebelumnya, proses distilasi adalah proses pemisahan berdasarkan perbedaan titik didih dari masing-masing komponen di dalam campuran. Makin besar perbedaan titik didih dari komponen-komponennya, akan didapatkan kemurnian hasil pemisahan yang makin tinggi. Selanjutnya, Di sini ada distilasi atmosferik di dalam proses distilasi atmosferik ini didapatkan hasil sebagai berikut. Ini ada gas, selanjutnya ada peralatan utama dalam distilasi atmosferik, yaitu ada pompa, ada trigger, kolom destilasi, kolom stripper, kondensor, cooler, separator, perpipaan, dan ada instrumentasi. Dalam proses alir di destilasi ini, yang pertama itu crude oil setelah diproses di desalter untuk dihilangkan kandungan garamnya, kemudian dipompa untuk menuju furnace atau dapur. Selanjutnya furnace dipanaskan melalui trigger biar terjadi pemanasan dari furnace sendiri. Lalu dimasukkan ke menara vaksinasi, di mana vaksinasi itu nanti di furnace satisfaksi gas gassing dari kerosinnya itu akan menguap, tetapi vaksinasi ini belum mengalami perpisahan. Lanjut dengan crude oil masuk ke dalam kolom vaksinasi ke dalam flat zone, yaitu daerah penguapan, dan di situ akan terjadi perpisahan antara fraksi uap dan fraksi cair. Dan dalam proses air nanti menghasilkan intermediate produk atau produk sementara karena produknya belum memenuhi spesifikasi, jadi masih ada tahapan selanjutnya yaitu secondary process. Lalu selanjutnya ada variable proses, yaitu ada suhu, tekanan, flow rate, dan level. Variable proses ini memiliki arti faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya proses itu. Dan di sini ada diagram flow skema dari proses destilasi atmosferik. baik, selanjutnya ada distilasi vakum. Distilasi vakum merupakan proses pemisahan minyak bumi berdasarkan perbedaan titik didih dari masing-masing komponen dalam suatu campuran. Jadi distilasi vakum ini digunakan ketika feed atau crude oil memiliki sifat heavy oil atau harus dipanaskan dengan suhu yang lebih tinggi, maka harus dilakukan di distilasi vakum agar cepat mendapatkan titik didih yang dibutuhkan. Nah, distilasi vakum ini di bawah tekanan 1 atmosfer. Secara umum, proses distilasi vakum ditunjukkan untuk yang pertama pemisahan distilasi, yang kedua rate distilasi produk setelah proses ekstraksi, lalu yang ketiga rate distilasi proses spesial. Selanjutnya, baik, adapun produk-produk yang dihasilkan setelah melakukan proses distilasi vakum. Yang pertama adalah light vacuum gasoline atau
Ini dihasilkan setelah melakukan proses cracking. Lalu yang kedua ada medium machine oil. Medium machine oil merupakan bahan baku dari lube base stock. Dan yang ketiga ada light machine oil. Light machine oil merupakan bahan baku yang sama untuk lube base. Yang terakhir ada SPO atau spindle oil. Selanjutnya baik, di sini ada diagram alir proses distilasi vakum. Pertama, sebelumnya dulu Cak. Nah, jadi long residu dari tangki penimbun dimasukkan dengan menggunakan pompa, dimasukkan ke unit distilasi vakum, yang mana sebelumnya masuk ke kolom dilewatkan dulu ke dalam preheater atau seperti alat untuk memanaskan crude oilnya agar saat masuk di distilasi sudah dalam kondisi setengah panas. Kemudian masuk ke furnace untuk mendapatkan pemanasan pada temperatur kurang lebih 300 derajat Celcius. Lalu long residu keluar dari furnace dimasukkan ke dalam kolom distilasi di bagian flash zone. Selanjutnya, di sini adalah peralatan proses. Peralatan proses merupakan alat-alat yang digunakan untuk menunjang proses pengolahan crude oil. Yang pertama, di sini ada pompa. Pompa digunakan untuk memindahkan feed maupun produk dari tangki ke tangki lainnya. Atau sebaliknya, pompa mempunyai bermacam-macam jenisnya tergantung dengan fungsi dan proses yang akan dilakukan. Lalu yang kedua ada heat exchanger. Heat exchanger atau alat penukar panas yang berfungsi untuk berlangsungnya proses perpindahan panas antara fluida satu ke fluida lainnya, atau dari fluida panas ke fluida yang lebih dingin, yang saling mempunyai berkepentingan. Atau sering juga dikatakan heat exchanger sebagai perpindahan panas antara umpan dengan produk sebagai media pemanasnya. Lalu yang ketiga ada furnace atau dapur. Furnace berfungsi untuk tempat mentransfer panas yang diperoleh dari hasil pembakaran bahan panas. Jadi sebelum bahan bakar dimasukkan ke dalam kolom distilasi, dimasukkan terlebih dahulu ke furnace untuk mendapatkan titik panas. Jadi saat dimasukkan ke kolom distilasi tidak memerlukan waktu yang lebih lama. Selanjutnya ada kolom distilasi. Nah, kolom ini adalah kolom untuk memisahkan fraksi-fraksi minyak tergantung dari titik didihnya. Seperti sebelumnya sudah dipanaskan di furnace, dan di kolom distilasi ini tinggal dipisahkan tergantung dengan trayek titik didihnya setiap fraksi. Selanjutnya ada kolom stripper. Kolom stripper ini bentuk dari konstruksinya seperti kolom distilasi, hanya pada umumnya ukurannya lebih kecil. Dan yang terakhir adalah kondensor. Selanjutnya, baiklah, selanjutnya adalah proses destinasi inlet yang dimaksud dengan destinasi adalah metan, propan, di masa perpelatihan kita, maka seluruh mereka adalah pada waktu itu like N merupakan sebuah yang dibakar begitu saja perkembangan teknologi, maka kemudian dia cara untuk mengolah dari produk ini. Dari like N ini akan dihasilkan dari proses distilasi pertekanan ini atau yang disebut like N tadi, akan dihasilkan beberapa yaitu gas ini digunakan untuk bakar, dapur, kilang,
dan papan cair untuk figur yang hilang mesin las atau mesin potong, butanin cair atau LPG liquid petroleum gas itu untuk bahan bakar kompor seperti kita tahu. Dan yang keempat adalah polimer untuk bahan pencampuran motor gasolin. Yang kedua antilet atau penilaian bahan bakar kapal terbang atau avigas. Dan yang terakhir adalah bensin yaitu untuk Tapi masih menarik. dan proses dari light Yang bersama itu sama ada perempuan satu. Ini tuh kelompok yang kemarin itu yang bagus. light air dan yang kedua adalah proses yaitu polimerisasi baiklah diagram ini proses tekanan light ini dimulai dari sumber, kemudian dimasukkan ke dalam tangki, kemudian masuk ke dalam, dilanjutkan untuk melakukan proses Kayaknya makan juga belum pertama yaitu absorber masuk aja. gas dilanjutkan sebelum masuk ke tamizer kita harus memasukkan bahan di air atau air, kemudian barulah dimasukkan ke tamizer, kemudian barulah dilanjutkan dengan heat exchanger lagi, kemudian dimasukkan ke dalam absorber, kemudian dilanjutkan dengan bantuan pump dead stop atau C1, kemudian dilanjutkan lagi ke debutan gas, kemudian barulah hasil gas C1 sampai C4 atau debutan. Dan selanjutnya bagian-bagian unit air. Terdapat beberapa bagian dalam proses ini. Yang pertama adalah gas compression unit. Bagian ini menekan pipe and gas untuk mendapatkan tekanan tinggi yang diperlukan dalam proses absorpsi dan destilasi. Gas compression unit ini terdiri dari liquid evaporator, section compression knockout drum atau section liquid pipe yang berfungsi untuk memisahkan heavy light and liquid yang terbawa di dalam light and gas. Yang ketiga yaitu kompresor. Yang keempat adalah gas cooler, meningkatkan gas. Yang kelima adalah yang kedua adalah proses absorpsi dibiasakan pemrosesan, pembuatan dan sebagai refinery biogas. Yang selanjutnya adalah dalam absorpsi kolom sistem ini terdiri dari absorber kolom, line boiler, dan steam oil system. Yang ketiga yaitu depropan kolom. Ini berfungsi untuk memisahkan propan dengan propilen dengan propan dan yang lebih berat dari C4. Dari kolom ini akan dihasilkan propan propilen sebagai produk dan propan yang lebih berat sebagai bottom produk. Yang keempat adalah debutanizer. Bagian ini berfungsi untuk memisahkan buten atau butilen sebagai top produk dengan bagian yang lebih berat pada bottomnya yang merupakan fraksi gas komponen dengan panas 100 Celcius serta pentan, heksan, hetan, dan hetan oil. Bagian ini juga terdiri dari beberapa sistem yaitu transmission kolom, boiler, kondensor, reflux akumulator ataupun reflux pump. Dan yang selanjutnya adalah stripper yaitu bagian untuk memisahkan blend oil dengan tops. Seperti halnya dengan debutanizer, stripper ini terdiri dari fractionation kolom, boiler, condenser, reflux akumulator, pump, dan ada bottom cooler. Selanjutnya adalah variabel proses, variabel operasi dan pengaruhnya terhadap kualitas produk. Dalam light fractionation proses ini, variabel operasi yang mempengaruhi kualitas
produk perform unit seperti sumber kolom. Dalam sumber kolom ini suhu absorpsi atau absorpsi ini apabila makin rendah absorpsi maka makin baik absorpsinya. Apabila suhu bottom mulai menguapkan, maka faktor ringan akan dibawa ke dalam aerobator. Dan semakin tinggi tekanan absorpsi makin naik untuk suatu sistem absorpsi, biasanya tekanan dibuat berkurang. Yang selanjutnya adalah depropanizer, debutanizer, dan strepercolor sebagai vaksinasi sistem lainnya. Maka variabel lokasinya adalah refluxatio, suhu top, suhu selanjutnya. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.